Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk kami hari ini dalam rangka wawancara terkait dengan modal aset yang ada di sekolah Bapak. Begini Bapak, jadi kami mendapatkan tugas untuk aksi nyata modul 3.2 ya terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, untuk sumber daya yang ada di sekolah, yang pertama itu mungkin dilihat dari modal manusia, kemudian ada modal manusia, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian juga ada modal fisik, kemudian juga ada modal lingkungan dan juga modal finansial. Nah, saya buka untuk pertanyaan pertama ya Bapak ya terkait wawancara ini. Yang pertama mungkin bagaimana pengaruh dari modal manusia terhadap pembangunan di sekolah, terutama di SMA Negeri 2 Sumeneb ini Bapak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman guru SMA Negeri 2 Sumeneb, dan alhamdulillah program pelaksanaan guru penggerak angkatan yang ke-7 hampir berakhir ya. Ya, dengan harapan mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Dan mendapat predikat nilai yang baik. Dan tidak kalah pentingnya, ilmu yang diperoleh itu bisa diimplementasikan pada lembaga, pada satuan pendidikan, terutama kepada peserta didik. Ya, itu tidak kalah pentingnya. Ya, dan dari itu, alhamdulillah kegiatan program guru penggerak angkatan ke-7 sudah hampir selesai ya Pak Edwin ya. Sudah hampir selesai dan insya Allah berjalan dengan lancar. Kendala-kendala, hambatan-hambatan itu pasti ada, tapi semua kendala hambatan itu bukan hambatan yang begitu berarti, semuanya bisa diatasi dengan baik. Pesan yang kedua, minta dengan hormat guru penggerak nanti setelah dinyatakan lulus dan mendapat piagam, mohon dijaga nama baik guru penggerak, dijaga marwah guru penggerak, jangan sampai dicederai oleh sesuatu yang menyebabkan marwah guru penggerak itu tercoreng. Itu pesan saya ya. Pesan saya yang pertama tadi implementasi kita sekolah pada siswa ya. Dan tidak salah dong, mungkin barangkali guru penggerak itu memberikan ilmu kepada guru-guru yang lain. Sama guru di SMA Negeri 2 mungkin bisa berbagi lah istilahnya pada guru-guru yang lain dalam kegiatan MGMP atau kegiatan-kegiatan yang lain. Terkait pertanyaan dengan Bu Rofi, apa Bu Rofi lupa tadi? Bagaimana pengaruh dari modal manusia yang ada di sekolah ini terhadap pembangunan sekolah Bapak? Oke, terima kasih. Di lembaga satuan pendidikan itu tentu tidak hanya sebatas guru saja, kan begitu? Ya. Ada guru, ada peserta didik, ada tenaga administrasi, ada kepala sekolah, dan ada pihak-pihak yang terkait stakeholder kita, diantaranya pengurus komite, orang tua, dan segala macam. Yang jelas pada intinya pengaruh sumber daya manusia di lembaga atau satuan pendidikan itu jelas sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di SMA Negeri 2 Sumeneb. Maka dari itu, dengan adanya guru penggerak di angkatan ke-7 ini adalah merupakan sebuah aset bagi kita untuk bisa mengantarkan sekolah kita yang sudah baik menjadi lebih baik. Saya yakin tuh, karena ini sudah yang kedua kalinya SMA 2 itu akan mencetak guru penggerak. Setelah angkatan yang kelima kalau tidak salah ada 4 orang ya. 5 ada 5 sekarang ada 4. Jadi kesimpulannya sumber daya manusia yang ada di institusi pendidikan, lembaga atau satuan pendidikan itu jelas
sangat berdampak, berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di sekolah kita SMA Negeri 2 Sumeneb. Begitu Bro Rofi. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Karman atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Saya melihat Pak Karman selama beberapa bulan ini Pak Karman sudah memimpin lembaga yang kita cintai ini, ada banyak perubahan-perubahan yang signifikan seperti rehabilitasi di sana sini, di halaman dan lain sebagainya. Dan juga banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh lembaga ini, termasuk juga barusan yang kita sudah lihat bersama, beberapa anak sudah memberikan sumbangsih kepada sekolah kita. Kira-kira menurut Pak Karman, strategi apa yang Bapak lakukan untuk memajukan sekolah kita ini, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi kemajuan pendidikan, terutama di sekolah kita, sebenarnya bukan semata-mata karena kepala sekolah. Bukan. Kepala sekolah itu hanya penentu kebijakan, tapi dituntut untuk memberikan sebuah konsep yang bagus ke depan. Kira-kira SMA Negeri 2 Sumeneb itu mau diapakan, mau di-shaping kayak apa, kan begitu. Nah, tentu hal ini ditentukan oleh banyak faktor, karena di dalam pendidikan itu, di dalam permen berapa itu kan ada 8 pokok standar pendidikan, ya kan, ada standar sarana pembiayaan, GTK dan segala macam. Nah, di antara 8 standar ini juga saling mengisi dan saling sama-sama berpengaruh. Insya Allah kalau 8 standar pendidikan, terutama di standar proses, ini sangat penting, sangat penting. Standar proses, kemudian standar sarana dan prasarana. Ini juga menentukan sekolah kita ke depan itu akan lebih maju. Sekarang, strategi apa yang harus saya pakai untuk memajukan SMA Negeri 2 Sumeneb? Saya tidak muluk-muluk. Strategi apa yang harus pakai? Saya tidak mempergunakan manajemen konflik, tidak. Saya mengedepankan kerjasama, musyawarah. Karena majunya pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh pimpinan. Saya tidak mau. Wah, keberhasilan SMA 2 karena Pak Karman, tidak. Karena adanya kerjasama yang baik dari semua lintas yang terkait. Ada orang tua, ada siswa, ada komite, ada guru, ada tenaga ahli, dan stakeholder yang lain. Jadi kesimpulannya, majunya pendidikan di sekolah kita itu ditentukan oleh banyak faktor. Makanya perlu adanya kolaborasi, bersinergi, kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait untuk memajukan sekolah kita. Mari kita kerjasama yang baik, ya. Guru penggerak angkatan ke-7, mari memberikan warna yang baik untuk merubah SMA Negeri 2 Sumeneb yang baik menjadi lebih baik. Begitu. Makasih banyak Pak Karman penjelasannya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi Bro Rofi mempertanyakan terkait sumber daya manusianya, kemudian Pak Edwin juga bagaimana strateginya, di sini saya ingin mempertanyakan pada modal sosial. Modal sosial ini kerjasama yang telah kita lakukan, yang dibawa kepemimpinan Bapak sehingga berdampak kepada sekolah kita. Apa saja kira-kira Bapak yang telah dilakukan? Terima kasih. Begini, saya pernah membaca buku ya tentang sosiologi ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk individu. Yang kedua juga makhluk sosial, ya kan? Nah, yang kedua inilah ya, dalam hal untuk memajukan sekolah itu perlu kita kaji dan perlu kita kaji, perlu kita tingkatkan rasa solidaritas, rasa kesosialan kita, ya. Jangan sampai kita menerapkan bahwa pada prinsip manusia itu adalah makhluk individu, ya. Tapi mari, yang kedua ini sangat berarti. Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial, saling berkomunikasi, kultur budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, ya kan? Karena warga kita tuh banyak, siswa jumlahnya sekian, guru jumlahnya sekian, tenaga administrasi jumlahnya sekian. Nah, di antara sekian banyak jumlah itu memiliki karakter yang berbeda,
ya kan? Nah, di antara karakter yang berbeda itu perlu kita harus beradaptasi dengan menerapkan sosial kita kepada pihak yang lain, begitu Bu. Jadi sosialnya itu lebih pada komunikasi ya Pak ya, Iyalah. komunikasi antara pimpinan kepada wakasek dan mungkin sebaliknya begitu dengan Memang sistem. komunikasi itu sangat perlu. Jadi kepala sekolah itu ibaratkan salah seorang dokter, Betul. ya kan? Dia akan memberikan resep bila mana pihak pasien itu menyampaikan saya sekarang lagi sakit ini. Kalau dari pihak pasien itu tidak menyampaikan sakitnya apa, dokter tidak akan memberikan resep. Usia berapa, berat badan berapa, sakit apa, di situ pertimbangan bagi seorang dokter. Oh sekian usianya, beratnya sekian, tentu resepnya itu berbeda. Kan begitu. Ya. Jadi komunikasi itu sangat perlu. Betul. Jadi kepala sekolah perlu adanya masukan. Ya, perlu adanya. Di sini perlu adanya komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua dan lain. Begitu. Baik Bapak, terima kasih. Lanjutannya ini terkait masih tentang modal sosial ya Pak. Iya. Mungkinkah Bapak seandainya Pak kita memanfaatkan para wali murid yang dengan beraneka ragam aktivitas pekerjaan yang kemudian nanti bisa menjadi sumber literasi, menjadi sumber belajar bagi anak-anak, sehingga terkait dengan kurikulum merdeka juga akan anak-anak mendapatkan wahana baru. Bisa tidak seandainya itu nanti dilakukan terkait salah satu bagian dari modal sosial? Maksudnya berkomunikasi dengan orang tua siswa, memanfaatkan dalam hal apanya? Berbagi informasi terkait pekerjaannya. Mungkin seperti ini Pak. Mungkin menurut Bu Titin guru tamu Pak, dan guru tamunya sebagai dari wali murid gitu, atau bisa juga dari alumni juga Pak yang sudah berhasil. Pendidikan itu bukan milik saya, bukan milik Pak Heri, bukan milik Bu Rofi, bukan milik Bu Titin, bukan milik Pak Titin. Jadi pendidikan itu adalah milik kita bersama, bukan semata-mata milik pemerintah, bukan. Makanya bisa dikatakan sumber dana pembiayaan dalam hal pendidikan itu bisa dari pemerintah pusat, bisa dari pemerintah daerah, dan juga bisa dari partisipasi orang tua. Jadi orang tua itu sangat menentukan dalam majunya pendidikan di Indonesia, terutama di SMA. Jadi komunikasi dengan orang tua itu ya, sangat perlu lah. Ya, kita pelajari kira-kira ada orang tua yang bisa memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangsih kepada sekolah dalam hal berliterasi, kan begitu ya Bu ya. Betul. Untuk majunya pendidikan dan terkait dengan adanya kurikulum merdeka. Begitu ya. Begitu Bu tadi. Baik. Ya. Mungkin ini yang terakhir Bapak. Ya memang terakhir. Setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan penggerak guru penggerak ini Pak, banyak hal yang saya pelajari dan mengubah persepsi, terutama sebagai pemimpin dalam pengolahan sumber daya Pak. Yang dulu awalnya mungkin sebagai pemimpin dalam mengelola sekolah itu menggunakan analisis SWOT Pak. Tetapi setelah mengikuti ini ada proses namanya berpikir bagja, artinya berpikir berbasis kekuatan, tidak lagi berbasis masalah Bapak. Nah, kekuatan ini yang dimiliki oleh sekolah di SMA Negeri 2 Sumeneb itu ada 7 Pak. Jadi ada modal sosial dari guru, TU, dari kompetensi gurunya sudah sertifikasi Pak. Kemudian jumlah murid juga banyak, kemudian banyak investasi. Ini kan kalau dimanfaatkan dengan benar kan nanti akan bisa menunjang kualitas pendidikan di sekolah kita Pak. Begitu juga dengan modal yang lainnya seperti modal lingkungan dan alam. Kebetulan di sekolah kita ini kan ada di daerah kota Bapak. Kemudian juga dari modal fisik atau bangunan kita sarana lengkap ya. Kemudian dari segi sosial, hubungan, mungkin kita sudah melakukan MOU Pak dengan beberapa instansi atau lembaga. Ini kan juga bisa menunjang pembelajaran di sekolah kita Bapak, seperti misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari Puskesmas,
Dan ada juga modal budaya agama. Mungkin ini hubungannya dengan kegiatan keagamaan Bapak. Mungkin yang selama ini mungkin kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Kemudian juga yang terakhir adalah modal finansial Bapak. Tentu ini yang Bapak sebutkan tadi, ada dana BOS, ada BPOPP, ada dana komite, dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan Pak, strategi dari 7 modal ini disinergikan Pak untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas Pak. Strategi bagaimana mengoneksikan 7 modal ini sebagai sumber kekuatan bersama-sama dalam mendukung kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sumeneb Pak. Tidak ya? Oke. Coba disebutkan ulang 7 modal. Yang pertama manusia Bapak, itu ada guru, ada TU. Oke. Ini berdasarkan dari kualitas, baik dari itu pendidikan maupun kompetensinya. Ya, oke. Kemudian ada dana sosial, ini hubungan dengan interaksi sosial Bapak, baik itu dengan instansi luar maupun dari warga sekolah. Kemudian ada politik ini berkaitan dengan kepemimpinan Bapak sebagai penentu kebijakan di dalam sekolah ini. Tentu ini juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah Bapak. Kemudian ada modal lingkungan alam. Kita berada di daerah kota yang padat seperti ini, mungkin dari lingkungan yang ada di kota ini kemanfaatannya atau yang bisa dimanfaatkan Pak. Kemudian ada juga modal bangunan Bapak, fisik seperti yang kita lihat sudah Bapak sudah banyak merehab perubahan Bapak. Ini modal bangunan ini atau fisik ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran Bapak. Kemudian ada sosial budaya, budaya dan agama Bapak. Ini yang mungkin nanti ada kerjasama atau mungkin dari tokoh agama Bapak dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir adalah finansial Bapak. Tentu kalau saya lihat di Skemada ini selain BPOPP, BOS dan komite, juga keberadaan kantin dan kopsis ini juga bentuk kewirausahaan Bapak yang bisa dikelola oleh sekolah, yang tentu dari 7 modal ini itu bisa dikoneksikan atau disinergikan Pak, untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah Pak. Jadi strateginya Bapak bagaimana memanfaatkan dari 7 modal ini Pak dalam menunjang program sekolah Pak. Ya, oke. Ada 7 modal ya Pak. Iya. Untuk memajukan sekolah kita, kan gitu. Bisa dikatakan hampir komplit modal yang disampaikan oleh Pak Hairil ya. Modal tidak akan berarti kalau kita tidak bisa memanfaatkan modal, kan begitu. Apa artinya kita punya postur tubuh tinggi kalau postur tinggi tidak dimanfaatkan, kan begitu ya. Apa manfaatnya kita punya modal tinggi, cantik, ganteng kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi di antara 7 modal itu untuk memajukan lembaga pendidikan ya semuanya harus tersentuh, kan begitu. Semuanya harus. Kalau pembiayaan itu sudah harga mati Pak, sudah harga mati. Itu merupakan bentuk modal. Kita mau bermodal nggak ada modal nggak bisa Pak. Modalnya apa ya, harus ada biaya. Nah, biaya ini harus dikelola secara profesional dong. Setuju Kan Pak. Iya kan. Nah, karena kepala sekolah itu adalah penguasa anggaran, penentu kebijakan. Nah, di sinilah butuh sosok pimpinan. Betul-betul mau mengelola anggaran yang ada untuk memajukan sekolah. Ada sarana. Iya kan? Iya, iya. Sekolah kita itu besar. Dengan rombel 36. Tentu jangankan sarana, manusia aja bertambah tahun ya tambah gerok kan, seperti itu Pak. Iya kan? Sesaki ini dan segala macam, ya kan? Usia 40 tahun dengan usia hampir 60 tahun seperti saya beda Pak. Saya dulu usia 40 tahun nggak ada alergi, makan cukup takaran apa nggak ada. Sekarang udah mendekati usia 60 tahun, kita harus lebih berhati-hati. Makan ini kadang alergi, makan ini kadang. Itulah sebuah perubahan. Sama dengan sarana dong. Sarana bertahun-tahun tentu harus disentuh dalam hal pemeliharaannya, kan begitu.
Karena sarana itu buatan manusia dengan jangka waktu sekian tahun udah harus kita sentuh. Jadi tentang pembiayaan tidak hanya sebatas sarana pada pos-pos yang lain ya, ada kewirausahaan, pengelolaan kantin dan segala macam kan begitu. Kantin tidak hanya melaksanakan tugas menjual ini, perlu kita pelajari, perlu kita sentuh dari sisi kebersihannya kan begitu. Iya kan? Iya. Dari sisi makanan yang harus dijual itu harus kita analisa, Iya. terutama tempat. Kalau tempat kumuh kasihan dong kepada siswa, mau makan ini beli ini tapi tempat kumuh, bukan kantin sehat namanya kan begitu. Iya. Juga ada modal sosial budaya agama kan begitu. Yang saya tekankan di sini adalah agama ya, karena tiap sekolah itu pasti ada siswa yang beragamanya berbeda. Tapi alhamdulillah saya di SMA 1 juga banyak non muslim, di sini juga banyak non muslim. Insya Allah tingkat toleransinya bagus. Jadi tidak ada istilah ngebully kepada anak yang non muslim. Disinilah tentu adanya toleransi yang perlu kita tingkatkan. Insya Allah di dalam agama kan sudah ada, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, kamu bangun lah, kan begitu. Tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, kan begitu. Surat Al-Ikhlas ya. Insya Allah kalau surat Al-Ikhlas hafal semuanya, ya. Ulande pande, Jadi modal yang disebutkan oleh Pak Heril itu adalah modal yang bisa mengantarkan sekolah kita itu lebih maju. Dengan catatan ketujuh modal itu betul-betul semuanya dimanfaatkan, bukan diabaikan. Begitu Pak Ibn ya? Bagaimana? Siap Pak, terima kasih Pak. Sudah selesai ya? Iya, Pak. Iya, baik Bapak. Mungkin itu saja Bapak untuk wawancara kami CGP 7 terkait dengan modal atau aset yang ada di sekolah, terkait juga dengan pemanfaatan yang maksimal di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.